Selamat malam, masih bersama saya Yuki di Yukita Watching. Setiap hari Kamis seperti biasa kita akan membahas sesuatu yang berbau mistis, dimana lagi kalau bukan di Yukita Horror. Kali ini masih menyangkut dengan video sebelumnya, yaitu ini. Yang belum lihat silahkan ditonton dulu, linknya akan Yuki sediakan di kolom deskripsi. Dan untuk kalian semua yang mau follow Yuki di Instagram, silakan follow di yukimon.dj. Kali ini kita akan membahas tentang 6 benda yang sangat mudah untuk dimasuki makhluk halus. Buat kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka bisa berkumpul di sini di Yukita Horror. Langsung saja, inilah dia 6 benda yang bisa menjadi tempat makhluk halus. Halus memang tidak bisa dilihat secara langsung. Namun, bagi beberapa orang, mereka dapat merasakan keberadaan makhluk halus. Selama ini bukan hanya tempat-tempat angker yang bisa makhluk halus itu untuk tempati. Bahkan, ada beberapa benda dipercaya sebagai tempat bersemayamnya hantu. Benda-benda tersebut sering dinilai menjadi tempat tinggal para hantu sehingga menjadi suatu barang yang keramat atau angker. Berikut ini adalah beberapa benda yang dipercaya bisa dihuni makhluk halus yang dirangkum dari berbagai sumber. Nomor 1 adalah boneka. Boneka adalah salah satu benda mati yang dipercaya bisa dihuni hantu, dimasuki, ataupun dirasuki oleh hantu. Bahkan ada beberapa boneka di dunia yang dikaitkan dengan hal mistis karena dipercaya menjadi tempat makhluk halus. Sebut saja Annabelle yang hingga saat ini dia terkunci di dalam kotak kaca karena dipercaya berhantu. Annabelle dipercaya dihuni oleh arwah wanita jahat dan disimpan oleh pasangan paranormal Ed dan juga Lauren Warren. Dan mungkin kalian juga tahu ya, Yuki punya boneka namanya Jelly. Kali ini dia tidak ikut syuting, dia harus menjaga kamar Yuki. Ini ada beberapa kejadian ganjil ketika beberapa minggu Yuki tinggal dia di kos. Pada saat itu Yuki sedang main untuk nemenin teman Yuki yang dari Manado. Itu aku tinggal sampai beberapa minggu. Terus begitu aku kembali ke kos dan melihat kamar, itu parah sih, berantakan banget. Tanaman dinding yang biasanya kalian lihat di video-video sebelumnya itu dikacaukan sama dia. Terus posisi tidur dia kan waktu itu aku balik itu malam aku cuma naruh tas, terus habis itu ke tempat temanku lagi nemenin sampai temen aku yang di luar kota datang ke Surabaya. Nah pada saat itu mereka udah check in, aku pulang karena besoknya aku harus ada job ya. Subuh itu aku pulang dan di situ waktu malam posisi Jelly ini tertidur cantik banget, rapi. Nah pada saat aku balik subuhnya itu udah berantakan, kakinya di atas, terus poninya juga ngeangkat semua gitu. Ini foto-foto barang yang diberantakin sama posisi tidurnya Jelly ketika aku kembali. Ini dia. Nah gimana setelah kalian melihat foto-foto tadi? Apakah kalian juga punya pengalaman yang sama seperti yang Yuki rasakan? Tulis di kolom komentar. Next. Yang kedua adalah lukisan. Lukisan tidak hanya mengandung unsur seni saja, namun terkadang juga dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Selama ini ada banyak kisah atau banyak cerita mengenai lukisan yang dihuni oleh makhluk halus. Dan kebanyakan
Lukisan yang dihuni oleh makhluk halus adalah lukisan yang berwujud manusia. Banyak yang percaya bahwa sosok atau tokoh yang ada di lukisan tersebut memiliki kekuatan magis yang sangat besar. Seperti lukisan Nyi Roro Kidul, lukisan Mona Lisa, dan lukisan tokoh lainnya atau lukisan seseorang yang dipercaya berhantu adalah Crying Boy. Apakah kalian mempunyai cerita lukisan yang pernah dihuni oleh makhluk halus? Mungkin kalian tahu, bantu Yuki tulis di kolom komentar. Next. Nomor 3 adalah foto. Foto yang dihasilkan oleh kamera juga dipercaya bisa dihuni oleh makhluk halus. Terkadang, ada orang yang menyimpan foto-foto hantu atau mereka tidak sadar telah berhasil menangkap penampakan hantu. Ketika foto dicetak, mereka baru sadar bahwasanya di dalam foto tersebut tertangkap seperti budaya dijabarkan di video ini. Di situ Yuki mengalami sebuah penampakan di salah satu hotel di Surabaya yang sekarang udah ganti nama dan kepemimpinannya. Dan fotonya, oke, Yuki tampilkan lagi ya di sini. Dimana di sini kalian melihat sebuah wanita Belanda. Itu adalah foto favorit Yuki banget karena emang itu yang paling jelas daripada dua foto yang lain. Dan mungkin kalian juga mempunyai foto-foto penampakan atau kalian sendiri yang merasakannya. Bisa share ke Yuki, tulis di kolom komentar. Next. Nomor 4 adalah patung. Sudah sejak lama patung dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis, seperti ritual atau lainnya dalam berbagai kebudayaan. Dan sehingga tidak heran jika patung juga dinilai sebagai salah satu benda mati yang dipercaya bisa dihuni oleh makhluk halus. Hingga saat ini ada banyak patung yang dipercaya berhantu. Salah satunya adalah patung perempuan dari Lem yang mendapatkan julukan Dewi Kematian. Patung tersebut dipercaya berhantu dan bisa memberikan nasib buruk seperti kematian pada orang yang memilikinya. Wow. Apakah kalian di rumah punya patung? Atau mungkin kalian yang bersekolah di jurusan tata busana, mungkin kalian punya sebuah manekin di dalam praktek sekolah kalian. Karena waktu di sekolah dulu memang Yuki yang berada di jurusan tata busana atau garment itu mereka diwajibkan untuk memiliki manekin. Jadi coba dicek dulu manekinnya yang ada di kamar, apakah posisinya sama ketika kalian sebelum tidur dan setelah tidur. Tulis di kolom komentar. Next. Nomor 5 adalah cermin. Banyak budaya di dunia yang menganggap cermin sebagai portal dimensi antara dunia nyata dan dunia gaib. Ada banyak ritual untuk pemanggilan hantu yang melibatkan cermin. Seperti pada contohnya ketika Yuki ada di Hotel Niagara itu, Yuki meletakkan sebuah cermin di Jelly. Walaupun memang tidak ada pergerakan pada boneka Jelly, tapi ternyata kita menangkap suara-suara itu ya. Mungkin itu membantu sih. Cermin juga dipercaya bisa menjadi rumah oleh makhluk halus. Salah satunya adalah cermin berhantu yang ada di rumah Myrtles Plantation. Cermin tersebut dipercaya dihuni oleh roh wanita pemilik rumah tersebut dan juga anak-anaknya. Wow, ngeri ya, dalam satu cermin langsung dihuni dalam satu keluarga. Menurut kalian itu cermin atau kartu keluarga? Tulis di kolom komentar. Next. Dan yang terakhir adalah baju pengantin. Baju pengantin yang legend adalah salah satu hal yang paling disukai oleh hantu. Salah satunya adalah baju pengantin milik Anne Baker yang hidup di tahun 1980-an. Mungkin kalau memang Yuki menemukan foto baju pengantinnya, Yuki akan cantumkan ya. Nah, menurut kalian gimana? Untuk baju pengantin yang bisa menyimpan
untuk bersemayamnya makhluk halus, ini baju pengantin yang seperti apa. Karena kita kan juga ingin mempunyai kreasi ataupun desain yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi mungkin desain tersebut malah yang disukai oleh para makhluk halus. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah dia keenam benda yang biasa dihuni oleh makhluk halus. Kenapa Yuki minum? Karena gelas ini adalah gelas kenang-kenangan persahabatan antara Yuki dan juga Cila mungkin yang saat ini sedang menonton. Karena dia sekarang sudah berada di kota kelahirannya. Dan untuk kalian semua yang suka dengan video Yuki hari ini, silahkan klik tombol like-nya. Jangan lupa lonceng diaktifkan biar selalu update dengan video-video terbaru. Dan yang terakhir, mungkin kalian mempunyai salah satu dari keenam barang-barang tadi. Please tolong hati-hati dengan barang tersebut. Mungkin mereka juga ada di sekitar kalian. See you next video.